Coba bayangkan sebuah negeri dengan bangunan berusia lebih dari 600 tahun, berdiri megah di tengah gedung pencakar langit futuristik. Itulah China. Dari struktur kuno yang menyimpan sejarah, hingga gedung modern yang menantang gravitasi, arsitektur di negeri tirai bambu selalu berhasil membuat dunia terpukau. Hari ini, kita akan menyusuri 10 bangunan paling ikonik di China, yang bukan hanya besar tapi juga penuh cerita. The Forbidden City, istana kekaisaran terbesar di dunia. Ada sebuah kota yang dulunya hanya bisa dimasuki oleh orang-orang terpilih, terisolasi, tertutup rapat, bahkan nama kotanya terdengar seperti cerita dari dongeng. Nah, inilah Forbidden City, atau dalam bahasa Mandarin Zijincheng, yang artinya kota terlarang ungu. Kedengarannya aja udah misterius bukan? Kawasan megah ini terletak di jantung kota Beijing, China, dan dulunya merupakan komplek istana kekaisaran. Pembangunannya dimulai pada tahun 1406 di bawah pemerintahan Kaisar Yongli dari dinasti Ming. Dan memakan waktu 14 tahun untuk selesai. Kalau zaman sekarang, dengan kecepatan pembangunan gedung pencakar langit, mungkin cuma butuh beberapa tahun. Tapi di masa itu, ini jelas adalah proyek seumur hidup. Kota terlarang ini dibangun di atas tanah seluas 72 hektar dan pertama kali digunakan secara resmi pada tahun 1420 dengan nama Zigong. Selama hampir 500 tahun, dari 1420 hingga 1912, Forbidden City menjadi rumah bagi 24 kaisar dari dinasti Ming dan Qing. Kalau kamu penggemar drama kerajaan atau ingin merasa seperti karakter utama dalam serial Tiongkok, ini adalah lokasi yang paling tepat. Namun, mulai tahun 1911 sampai 1912, setelah Revolusi Nasional meruntuhkan dinasti Qing, Forbidden City tak lagi menjadi pusat pemerintahan. Tapi jangan khawatir, karena meskipun tidak lagi menjadi kerajaan, tempat ini tetap menyimpan banyak cerita dan misteri. Dengan lebih dari 980 bangunan dan 8.700 kamar, Forbidden City adalah labirin raksasa yang bisa bikin kamu bingung berkeliling. Jika kamu berpikir bisa menyelesaikan tur dalam sehari, siap-siap kelelahan. Kecuali kamu seorang pelari maraton, rasanya perlu beberapa hari untuk menjelajahi seluruh komplek. Setiap sudut di Forbidden City didesain dengan makna mendalam. Misalnya, struktur bangunan yang mencerminkan tatanan langit dan bumi, di mana kaisar dianggap sebagai anak langit. Jadi, di balik arsitektur yang megah, ada filosofi kuat yang terpatri dalam setiap detail bangunan, mulai dari pintu hingga atap. Dan jangan lupa, atap melengkung berwarna merah dan emas yang menyala, itu adalah simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Selama berabad-abad, banyak yang percaya bahwa di dalam Forbidden City terdapat rahasia tersembunyi. Ada cerita tentang ruang bawah tanah misterius, tempat tersembunyi, dan bahkan harta karun yang belum ditemukan. Siapa tahu, mungkin suatu hari ada yang berhasil menemukan ruangan yang menyimpan rahasia mengatur kerajaan tanpa stres. Di dalam Forbidden City, kehidupan kaisar sangat diatur. Setiap harinya, rutinitas dilakukan dengan sangat disiplin. Bahkan, makanan yang disajikan untuk sang kaisar nggak bisa sembarangan. Semuanya harus serba gourmet. Bisa dibilang, makan malam di sini lebih terasa seperti acara megah setiap hari. Tapi tentu saja, kehidupan di istana nggak selalu berjalan mulus. Ada banyak kisah pertarungan kekuasaan, intrik keluarga, dan drama politik yang kalau diceritakan bisa bikin drama Hollywood terasa seperti cerita anak-anak. Kini, Forbidden City bukan lagi tempat yang terlarang untuk umum. Alih-alih, ia menjadi museum terbesar di dunia yang menyimpan lebih dari 1 juta karya seni dan artefak dari dinasti Ming dan Qing. Jadi, kalau kamu suka seni, kamu bisa menemukan lukisan, porselin, hingga karya seni yang megah lainnya yang kaya akan nilai dan sejarah. Seiring berjalannya waktu, Forbidden City telah dipelihara dan dilestarikan dengan sangat hati-hati. Dari restorasi bangunan hingga perlindungan koleksi seni, semua dilakukan agar warisan budaya ini tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, kalau suatu saat kamu berada di Beijing, jangan lupa mampir ke Forbidden City.
Tempat ini nggak cuma kaya sejarah, tapi juga penuh dengan mitos, cerita menarik, dan tentunya keindahan arsitektur yang memikat. The Grand Buddha of Lesan, patung Buddha raksasa. Pernah kebayang nggak? Ada patung Buddha yang begitu besar, sampai kamu merasa kayak dia menghadapimu dari jauh. Nah, inilah Grand Buddha of Lesan. Patung Buddha raksasa yang seolah sedang menatap dunia dengan tatapan bijak, mengawasi para wisatawan yang datang dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Terletak di kota Lesan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, patung ini duduk dengan santai di atas tebing gunung, menghadap ke pertemuan tiga sungai, Minjing, Dadu, dan Qingyi. Kalau kamu datang ke sini, rasanya patung ini seperti penjaga alam, mengamati dunia dengan ketenangan yang luar biasa. Pernah mikir patung Buddha itu kecil dan biasa aja? Coba deh bayangin, Grand Buddha ini tingginya 71 meter, lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Jadi kalau kamu ngerasa kecil banget berdiri di depannya, tenang, itu wajar kok. Patung ini memang bikin orang ngerasa kecil dalam artian yang sangat baik. Pembangunannya dimulai pada 713 Masehi di masa dinasti Tang, dan butuh waktu 90 tahun buat selesai. Bayangin aja, itu proses yang super lama. Mungkin selama 90 tahun itu, patung ini banyak belajar tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Patung ini dibangun oleh seorang biksu Haitong yang punya niat mulia untuk menenangkan roh-roh jahat yang sering bikin kapal tenggelam di sungai. Jadi, ini bukan cuma sekedar patung besar, tapi juga punya tujuan spiritual yang mendalam. Meski dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu, teknik pembuatannya nggak bisa dianggap remeh. Para pekerja harus menggali batu besar di tebing, lalu membentuk patung ini perlahan dengan penuh ketelitian dan hati-hati. Kalau enggak, patung ini bisa runtuh sebelum selesai. Sekarang, Grand Buddha nggak cuma jadi karya seni terbesar yang ada saat ini, tapi juga bertahan hingga sekarang sebagai simbol budaya dan spiritual yang sangat dihormati. Telinga patungnya saja sepanjang 7 meter, dan setiap jari tangan Buddha punya panjang lebih dari 3 meter. Dengan posisi duduknya yang tenang di atas tebing, patung ini seperti lagi bermeditasi, mengawasi sungai dan dunia di sekitarnya. Desainnya memang sengaja dibuat untuk menggambarkan kedamaian batin, seolah mengingatkan kita buat tetap tenang meskipun dunia lagi sibuk-sibuknya. Grand Buddha of Lesan adalah simbol kedamaian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Di sepanjang waktu, patung ini nggak cuma jadi objek wisata, tapi juga pelindung bagi para nelayan yang melintasi sungai. Bisa dibilang, patung ini kayak sahabat lama yang selalu hadir buat memberikan rasa aman dan damai. Dengan mata terpejam, tangan di atas lutut, dan kaki terlipat, patung ini benar-benar menggambarkan ketenangan batin yang dalam. Kalau kamu merasa hidup lagi hektik banget, coba duduk sebentar di depan patung ini, rasakan ketenangan yang diajarkan, buat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati kedamaian. Sekarang Grand Buddha nggak hanya cuma sekedar patung, tapi juga jadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang dilindungi. Ini jadi bukti betapa pentingnya patung ini, bukan cuma buat wisatawan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan buat generasi berikutnya. Selain jadi daya tarik wisata, setiap tahun ribuan peziarah datang ke sini untuk berdoa dan mendapatkan berkah. Jadi meskipun patung ini jadi magnet bagi wisatawan, dia tetap menjadi simbol kedamaian abadi yang terus hidup di hati banyak orang. Jembatan Danyang Kunsan, jembatan terpanjang di dunia. Pernahkah kamu membayangkan melintas di jembatan yang panjangnya lebih dari 164 km? Bayangkan saja, sepanjang itu kamu melaju di atas rel kereta api yang menghubungkan dua kota besar di Tiongkok, Danyang dan Kunsan. Inilah jembatan Danyang Kunsan atau lebih dikenal dengan nama jembatan Beijing-Shanghai. Jembatan ini bukan sekedar penghubung antara dua kota, tapi juga bagian dari jalur kereta api super cepat Beijing-Shanghai yang sangat vital di Tiongkok. Kalau kamu naik kereta cepat, jangan kaget kalau rasanya seperti terbang karena kereta-kereta ini bisa melaju hingga 350 km per jam. Yang paling keren dari jembatan ini adalah ukurannya yang epik. Dengan panjang 164,8 km, jembatan Danyang Kunsan saat ini tercatat sebagai jembatan terpanjang di dunia. Letaknya di Provinsi Jiangsu, melintasi Sungai Yangtze yang merupakan sungai terpanjang di Tiongkok, dan salah satu yang terpanjang di dunia. Saat kamu melintasinya, bayangkan saja seolah kamu sedang menyeberangi sungai yang lebih besar dari beberapa negara di dunia. Konstruksinya dimulai pada tahun 2006
dan memakan waktu hingga 4 tahun. Sudah bisa dibayangkan betapa rumitnya proyek ini. Jembatan ini akhirnya selesai pada tahun 2010 dan resmi dibuka pada tahun 2011. Nggak main-main, proyek ini melibatkan sekitar 10.000 pekerja dan menelan biaya sekitar 126 triliun. Angka yang luar biasa banget bukan? Jembatan ini bukan hanya panjang tapi juga kompleks. Terdiri dari 263 jembatan, 10 terowongan dan 12 stasiun yang semuanya dibangun dengan teknologi dan material konstruksi canggih. Dari beton bertulang sampai baja berkualitas tinggi, semua digunakan untuk memastikan jembatan ini bisa menahan beban kereta api cepat yang melintas, serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim dan getaran. Jadi, selain panjang, jembatan ini juga super kokoh. Keberhasilan jembatan Danyang Kusan ini benar-benar menunjukkan bagaimana teknologi, perencanaan matang, dan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, lain kali saat kamu naik kereta cepat di Tiongkok, ingat ya, kamu sedang melintasi salah satu keajaiban rekayasa terbesar di dunia. Shanghai Tower, menara spiral tertinggi China. Shanghai Tower, siapa yang gak terpesona melihat menara ini? Dibangun dengan visi besar untuk menjadikan Shanghai sebagai pusat global inovasi dan kreativitas. Konstruksi Shanghai Tower dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2015. Menelan biaya sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, bangunan megah ini dirancang oleh firma arsitek Gensler dan melibatkan teknisi dari Thornton Tomasetti yang sama sekali nggak main-main dalam hal kualitas. Dengan ketinggian mencapai 632 meter dan 128 lantai di atas tanah, belum termasuk 5 lantai basement, Shanghai Tower kini menjadi simbol kemajuan arsitektur dan teknologi di Tiongkok. Bahkan, menara ini menempati posisi gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai. Dan jelas, tampak seperti sedang melawan gravitasi dengan anggunnya. Yang paling keren dari Shanghai Tower adalah bentuknya yang spiral. Bayangkan saja, menara ini seolah berputar naik ke langit, menciptakan ilusi gerakan seperti sedang menari di antara awan. Desain ini bukan cuma untuk tampilan keren, tapi juga punya fungsi yang cerdas. Struktur spiral ini berfungsi sebagai peredam tekanan angin, mengurangi tekanan hingga 24%. Jadi, selain terlihat futuristik, gedung ini juga tahan banting dalam menghadapi cuaca ekstrim. Tapi, setiap lantai di Shanghai Tower punya cerita uniknya sendiri. Di lantai dasar, area komersial dan retail menyambut pengunjung dengan berbagai pilihan belanja dan kuliner. Serasa seperti mall modern yang gak cuma menawarkan barang, tapi juga pengalaman. Lanjut ke lantai-lantai kantor, kamu bakal merasakan atmosfer dinamis dari bisnis global yang mengalir deras di pusat kota Shanghai. Dan di puncak menara, ada ruang observasi yang menawarkan panorama kota yang benar-benar menggugah. Bayangkan saja, kamu bisa melihat pemandangan 360 derajat dari ketinggian, di mana langit dan bumi seakan menyatu dalam keindahan yang tak terlukiskan. Tapi nggak hanya itu, di Shanghai Tower, seni juga punya tempat yang istimewa. Ada galeri seni yang menampilkan karya-karya dari seniman lokal dan internasional, yang tentunya nggak kalah mengesankan dari arsitektur menaranya. Jadi, selain menikmati pemandangan dan udara segar, kamu juga bisa melihat dunia dari perspektif seni yang berbeda. Di balik keindahannya, Shanghai Tower nggak hanya memukau mata, tapi juga sangat fungsional dan ramah lingkungan. Menara ini menggunakan teknologi double skin facade, lapisan ganda yang berfungsi untuk menjaga suhu dalam bangunan tetap nyaman. Meskipun tampilannya super keren, gedung ini juga cerdas dalam menghemat energi loh. Dan bicara soal teknologi, Shanghai Tower juga punya elevator tercepat di dunia. Bayangkan, lift yang melaju dengan kecepatan 74 km per jam membawa penumpang dari dasar ke puncak dalam waktu 55 detik saja. Lebih cepat dari waktu yang kamu butuhkan untuk memilih apa yang mau dimakan. Jadi, lain kali saat kamu berjalan-jalan di Shanghai, coba sesekali tengok ke langit. Di antara lautan gedung tinggi, Shanghai Tower berdiri dengan anggun, menceritakan kisah tentang kota yang gak pernah berhenti bermimpi dan berinovasi. Kisah tentang menara ini adalah kisah tentang kita semua, tentang keberanian untuk melangkah, tentang inovasi yang gak pernah ada habisnya, dan tentang keindahan yang tercipta saat imajinasi bertemu dengan teknologi.
Gate to the East, gerbang masa depan China. Kalau ke Suzhou, kamu nggak bisa melewatkan bangunan yang satu ini, Gate to the East. Dari kejauhan, gedung ini terlihat seperti gapura raksasa. Banyak yang bilang mirip celana jin raksasa. Tapi jangan salah, bangunan ini punya filosofi mendalam dan jadi simbol modernisasi Suzhou. Gate to the East atau Dongfang Zimen berdiri megah di pusat distrik bisnis Suzhou. Dibangun mulai tahun 2004 dan rampung pada 2016. Dan desainnya menghabiskan miliaran yuan. Gedung ini setinggi 301 meter dengan 68 lantai. Kalau kamu berdiri di bawahnya, rasanya kayak masuk ke portal masa depan. Arsiteknya, RMGM Arsitek dari Inggris, yang terinspirasi dari gerbang kota kuno Suzhou. Tapi kalau dibandingin, gerbang ini jelas jauh lebih futuristik. Filosofi di balik Gate to the East. Suzhou terkenal dengan sejarah panjang dan budaya klasiknya. Nah, Gate to the East didesain untuk mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Layaknya sebuah gerbang, bangunan ini melambangkan pintu masuk China ke dunia internasional. Tapi, ada yang bilang bentuknya malah mirip celana jeans raksasa, bahkan sempat jadi bahan lelucon di internet. But it's okay, bagi masyarakat Suzhou, gedung ini tetap punya makna yang dalam dan jadi ikon kebanggaan mereka. Jangan kira bangunan ini cuma buat pajangan. Gate to the East punya perkantoran, apartemen mewah, hotel bintang 5, dan pusat perbelanjaan. Dengan lokasinya yang strategis di pinggir Danau Jinji, tempat ini jadi salah satu area premium di Suzhou. Bayangkan punya apartemen di dalamnya, bangun tidur, buka jendela, dan langsung lihat pemandangan danau yang indah. Jadi, apakah kamu melihat Gate to the East sebagai simbol kemajuan atau celana raksasa? Apapun pendapatmu, satu hal yang pasti, gedung ini membuktikan bahwa arsitektur di China terus berkembang dengan konsep yang unik, berani, dan inovatif. Hong Kong-Zhuhai Macau Bridge, jembatan laut terpanjang. Jika jembatan Danyang adalah yang terpanjang di darat, maka Hong Kong-Zhuhai dan Macau Bridge adalah jembatan laut terpanjang. Membentang sepanjang 55 km, jembatan ini menghubungkan 3 kota utama China dan bisa bertahan hingga 120 tahun. 55 km itu berarti 2 kali lebih panjang dari jembatan Golden Gate di Amerika Serikat, bisa nyambung dari Jakarta ke Bogor, atau kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 jam. Tapi siapa yang mau nyoba ya? Bukan cuma panjang, ini juga salah satu proyek paling ambisius yang pernah dibuat di dunia. Kenapa harus bikin jembatan sepanjang ini? Dulu, kalau mau nyebrang dari Hong Kong ke Macau atau Zhuhai, kamu harus naik feri. Waktunya sekitar 4 jam. Sekarang, dengan jembatan ini cuma butuh waktu 40 menit aja. Bukankah waktu adalah uang? Apalagi buat bisnis di Delta Sungai Mutiara, salah satu kawasan ekonomi terpenting di dunia. Jembatan ini bukan jembatan biasa. Ini adalah kombinasi dari jembatan sepanjang 22,9 km, terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km, pulau buatan di tengah laut. Keren kan? Jadi, di beberapa titik, jembatan ini tiba-tiba seolah-olah bisa ngilang ke dalam laut. Kenapa? Supaya jalur kapal tetap lancar. Ini kan perairan internasional yang super sibuk, kapal-kapal gede harus bisa lewat tanpa halangan. Makanya, dibangunlah terowongan bawah laut yang merupakan solusi yang jenius. Berapa mahal jembatan ini? Siap-siap kaget ya. Biayanya sekitar 126 miliar yuan atau setara 280 triliun. Gila, iya, worth it? Banget. Ini bukan cuma jembatan, tapi juga keajaiban teknik modern. Bisa tahan gempa, badai, bahkan ditabrak kapal besar. Fakta unik, jembatan Hong Kong, Zhuhai, dan Macau bisa bertahan hingga 120 tahun. Jembatan ini dibuat super kuat dan dirancang bertahan lebih lama dari kebanyakan jembatan lain. Dibangun di salah satu perairan tersibuk di dunia. Jadi bayangin aja, konstruksi dilakukan sambil lalu lintas kapal masih berjalan. Dilengkapin AI dan super canggih, kalau ada badai, kecelakaan, atau kondisi berbahaya, sistem otomatis langsung memberi peringatan ke pusat kontrol. Dari Hong Kong ke Zhuhai dan Macau dalam waktu kurang dari sejam, lewat jalanan mulus yang membentang di atas laut, gimana nggak keren? Jadi, kapan nih kita road trip lewat jembatan super panjang ini? Galaksi Soho, gedung masa depan di Beijing. Inilah Galaksi Soho, sebuah gedung yang kalau dilihat sekilas, mungkin kamu pikir baru saja mendarat dari luar angkasa. Bukan tempat untuk alien kok,
tapi pusat perbelanjaan dan kantor modern yang siap mengubah cara kita melihat arsitektur urban di Beijing. Terletak di pusat Beijing, tepatnya di distrik Dongcheng, Galaxy Soho langsung mencuri perhatian dengan bentuknya yang gak biasa. Begitu melihatnya, kamu pasti bakal berpikir, ini desainnya baru selesai kemarin pagi kan? Dengan garis melengkung dan bentuk bergelombang, Galaxy Soho memang tampak seperti galaksi yang dikelilingi orbit atau lebih tepatnya, sebuah pusat komersial dan perkantoran yang super futuristik. Kamu bisa saja merasa seperti sedang berkeliling di planet baru. Di balik desain spektakuler ini, ada nama besar Zaha Hadid, arsitek terkenal yang dikenal dengan desainnya yang organik dan berani. Kalau kamu berpikir desainnya terinspirasi oleh alam semesta atau bahkan alien, itu bukan tanpa alasan. Zaha Hadid memang ingin menciptakan bangunan yang mengalir alami dan menggabungkan ruang dengan cara yang unik. Galaxy Soho bukan hanya gedung biasa, tapi sebuah karya seni yang terasa hidup. Pembangunannya dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2012, melibatkan teknologi canggih dan pengerjaan yang penuh perhitungan. Bisa dibilang, membangun Galaxy Soho ini seperti merakit puzzle raksasa, di mana setiap bagian harus presisi dengan desain yang sudah ditentukan. Bangunan ini mencakup 330.000 meter persegi. Luas banget kan? Tapi bukan hanya desain futuristik yang membuat Galaxy Soho istimewa. Bangunan ini juga mengusung keberlanjutan dengan menggunakan teknologi pintar untuk menghemat energi dan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Jadi, meskipun galaksi ini terlihat super modern, ia tetap peduli dengan masa depan bumi. Bisa dibilang ini adalah galaksi yang ramah lingkungan. Siapa bilang galaksi cuma untuk alien? Di Galaxy Soho, kita semua bisa merasakannya. Jadi, kalau kamu sedang di Beijing, jangan lupa mampir ke tempat ini. Siapa tahu, kamu bisa merasa seperti sedang berjalan di dunia lain. CCTV Headquarters, bangunan dengan lubang raksasa. Ada sebuah gedung yang seolah melawan hukum gravitasi. Dan ya, CCTV Headquarters di Beijing sepertinya berhasil melakukannya. Bangunannya yang tampak seperti sedang melakukan yoga atau akrobatik di udara, benar-benar sangat mencuri perhatian. Ini adalah markas besar dari China Central Television, salah satu lembaga penyiaran terbesar di dunia. Terletak di pusat kota Beijing, lebih tepatnya di distrik Chaoyang, gedung ini lebih mudah dikenali daripada artis papan atas. Kamu nggak akan susah mencari tempat ini, karena terletak di kawasan pusat keuangan Beijing, di mana uang dan ide brilian berkumpul dan tentunya desain yang sangat berani. Awalnya, dua arsitek terkenal, Rem Koolhaas dan Ole Scheren, diberi tugas merancang markas besar CCTV yang baru. Mereka nggak mau bikin bangunan yang biasa-biasa aja, jadi mereka pikir, kenapa harus datar dan garing ya? Dan jadilah desain yang super unik ini, dua menara yang saling terhubung di bagian atas. Menciptakan struktur yang menyerupai huruf Z, hasilnya sebuah gedung yang seolah ingin pelukan dengan gaya sambil menentang gravitasi. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan akhirnya selesai pada tahun 2012. Menara ini memiliki tinggi 234 meter, terdiri dari 54 lantai dan 4 lantai basement setinggi 18 meter. Luasnya sekitar 473.000 meter persegi. Pasti kamu bisa bayangkan seberapa gede dan megahnya gedung ini. Sebagai markas CCTV, bangunan ini bukan cuma pusat penyiaran, tapi juga rumah bagi berbagai studio, ruang redaksi, dan fasilitas media. Bentuknya yang loop dan menjulang tinggi, seperti sebuah tali yang terikat di dua titik dengan kelokan di tengahnya, seolah ingin mengatakan, gravitasi, nggak kenal tuh. Tapi sebenarnya, desain ini punya filosofi yang keren banget. Bukan hanya soal penampilan, tapi juga fungsi. Desain loop ini melambangkan keterbukaan dan konektivitas, serta menciptakan ruang kerja terbuka yang memungkinkan para karyawan lebih banyak berinteraksi. Desain yang unik ini gak cuma bikin bangunannya keren, tapi juga meningkatkan efisiensi. Selain itu, CCTV Headquarters telah menjadi simbol kemajuan arsitektur dan media di Tiongkok. Tapi lebih dari itu, bangunan ini menginspirasi banyak orang untuk berani berpikir out of the box. Para arsitek mungkin berpikir, kalau desain seperti ini bisa berhasil, kenapa nggak coba hal-hal yang lebih gila lagi? Jadi, kalau suatu saat kamu melintas di Beijing, jangan lupa untuk ngintip CCTV Headquarters. Bangunan ini bukan cuma soal struktur yang luar biasa, tapi juga soal pemikiran yang berani memecah batas-batas konvensional.
Dengan desain unik dan gaya yang penuh kejutan, bangunan ini mungkin lebih mirip superhero daripada gedung biasa. So, kapan kamu mau lihat sendiri? Harbin Opera House, arsitektur yang menyatu dengan alam. Kebayang nggak ada sebuah gedung opera yang kayaknya keluar dari film science fiction? Bentuknya melingkar, futuristik, berselimut putih kayak ombak yang membeku di tengah kota bersalju. Di kota yang terkenal dengan festival esnya, Harbin Opera House hadir dengan desain organik yang menyatu dengan alam sekitarnya. Saat tertutup salju, bangunan ini terlihat seperti gunung es alami. Ini bukan cuma tempat pertunjukan seni biasa, tapi juga mahakarya arsitektur modern yang bikin takjub dunia. Harbin adalah kota paling dingin di China, alias kota es, suhunya bisa turun sampai minus 30 derajat Celcius. Di sini juga ada festival es terbesar di dunia. Setiap musim dingin, seluruh kota berubah jadi negeri dongeng penuh dengan patung es raksasa. Nah, di tengah landscape bersalju inilah berdiri Harbin Opera House, gedung dengan desain yang menyatu sempurna dengan alam sekitarnya. Gedung ini dirancang oleh MAD Architect, firma arsitektur dari China yang terkenal dengan desain-desain organik dan futuristik. Kalau dilihat dari atas, bentuknya kayak ombak es yang membeku, atau bahkan ada yang bilang seperti bukit salju yang terukir angin. Strukturnya mengalir alami, seakan jadi bagian dari sungai beku dan landscape bersalju di sekitarnya. Bukan sekedar bangunan, ini adalah karya seni raksasa. Jangan salah, Harbin Opera House bukan cuma keren di luar, bagian dalamnya juga luar biasa. Teater utamanya berkapasitas 1.600 kursi. Interior seluruhnya dari kayu pahatan yang lembut, bikin akustiknya luar biasa. Suara bisa mengalir sempurna ke seluruh ruangan tanpa mikrofon. Teater kecilnya berkapasitas 400 orang, lebih intim buat pertunjukan seni eksperimental dan konser chamber. Dari dalam, kamu bisa melihat cahaya alami masuk melalui jendela kaca besar, bikin suasana lebih hangat dan dramatis. Dibuka pada tahun 2015 dan langsung disebut sebagai salah satu gedung opera paling spektakuler di dunia. Dibangun dengan konsep menyatu dengan alam sehingga salju dan angin benar-benar jadi bagian dari desainnya. Harbin Opera House sebagai salah satu gedung opera paling instagramable, sehingga banyak fotografer datang khusus untuk menangkap bentuknya yang dramatis, terutama saat matahari terbenam. Kalau suatu hari kamu ke China pas musim dingin, wajib mampir ke Harbin Opera House buat lihat langsung gedung ini. Sekalian main di festival esnya. Siapa tahu pas lagi nonton opera ini, tiba-tiba turun salju. Pengalaman yang bakal nggak terlupakan. The Bird Nest, Stadion Olimpiade Beijing. Ketika China menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, mereka nggak mau cuma punya stadion biasa. Mereka butuh sesuatu yang tak terlupakan. Hasilnya, The Bird Nest. Bird Nest dibangun khusus untuk menyambut Olimpiade Beijing 2008. Arsitek terkenal Herzog dan de Meuron bekerja sama dengan seniman Ai Weiwei untuk menciptakan desain yang bukan hanya futuristik, tapi juga penuh dengan makna, yang menggambarkan kekuatan dan keterbukaan Tiongkok. Desainnya yang terinspirasi dari sarang burung ini membawa keberuntungan dalam budaya Cina. Jadi, kalau ada tempat yang penuh hoki, inilah dia. Proyek pembangunannya dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008. Seperti halnya proyek besar lainnya, Bird Nest pun mengalami banyak tantangan. Tapi seperti burung yang berusaha menemukan sarang terbaiknya, akhirnya stadion ini berhasil terbang dengan menjadi pusat perhatian dunia. Stadion yang satu ini bukan cuma buat acara olahraga, tapi juga memukau siapa saja yang melihatnya. Dengan desain yang menyerupai sarang burung besar yang seolah melayang, orang pasti akan bertanya, gimana sih bisa ranting dan logam bersatu tanpa jatuh? Jawabannya adalah baja. Ya, desain rumit ini menggunakan lebih dari 40.000 ton baja sebagai kerangka utama, sehingga Bird Nest nggak cuma kokoh tapi juga super menawan. Dengan rangka baja yang kuat tapi fleksibel, stadion ini dirancang untuk menahan beban berat, mulai dari pertandingan olahraga hingga konser musik raksasa. Bird Nest punya kapasitas lebih dari 80.000 tempat duduk, jadi nggak perlu khawatir, kamu bisa duduk dengan nyaman dan aman di dalam sarang yang kokoh ini, menjadikannya salah satu arena olahraga paling futuristik di dunia. Di dalam sarang ini,
Bukan ada burung yang takut jatuh, sebaliknya, yang ada hanya semangat tinggi dan impian besar, siap menginspirasi siapa saja yang datang ke sana. China tidak hanya membangun gedung, mereka membangun peradaban. Dari keagungan masa lalu hingga kemegahan modern, arsitektur China terus memukau dunia. Siapa tahu di masa depan mereka akan menciptakan sesuatu yang luar biasa lagi. 10 bangunan, 10 kisah luar biasa, dari warisan kuno hingga pencakar langit futuristik, China terus membuktikan diri sebagai negeri dengan arsitektur yang tak hanya megah, tapi juga penuh dengan makna. Setiap batu bata, setiap baja, dan setiap desain bukan hanya sekedar konstruksi, tapi cerminan sejarah, budaya, dan ambisi tanpa batas. Tapi ini baru permulaan. Dengan inovasi yang terus berkembang, siapa yang tahu bangunan apa lagi yang akan muncul di masa depan? Mungkin suatu hari nanti, kita akan kembali ke sini untuk menyaksikan keajaiban berikutnya di negeri tirai bambu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.